Tidak ada hari yang lebih tepat dibandingkan tanggal 13 Juli 1980 untuk mengadakan acara yang meriah pada hari Minggu di lapangan umum Hollinwell, sebuah kota komunitas pertambangan di Kirkby, Ashfield, Nottinghamshire. Gimana sih cara bacanya? Nottinghamshire. Nottinghamshire. Okay. Nottingham, not Nottingham. Nottinghamshire. Iya itu, Inggris. Di sana tumpah ruahlah manusia membanjiri lapangan. Banyak anak-anak dan tentu juga keluarganya berdatangan. Tak hanya itu, banyak sekali penjual hotdog, permen kapas, dan es krim. Semuanya tampak gembira. Mereka membanjiri tempat itu bukan tanpa alasan, tetapi untuk memeriahkan acara The Hollinwell Show yang digelar tahunan. Dan menonton kompetisi marching band adalah suatu kewajiban. Sekitar 500 anak-anak dari 11 marching band junior sedang berkompetisi dalam acara tahunan The Hollinwell Show. Para pelatih untuk masing-masing tim pun berdatangan. Anak-anak beratraksi penuh semangat. Beberapa di antaranya ada yang berusia 5 tahun. Mereka menggunakan seragam mayoret, beberapa membawa drum. Setelah sekitar 1,5 jam acara berjalan, pukul 10.30, tiba-tiba satu persatu di antara mereka merasa mual, pusing, dan jatuh pingsan. Hingga lebih dari 300 orang merasakan gejala yang sama. Acara pun chaos. Tubuh bergelimpangan memenuhi lapangan bak medan perang. Orang-orang dewasa panik dan berusaha melindungi anak-anak mereka dari gejala massal yang terjadi ini. Panitia acara pun kelabakan. Mereka disalahkan oleh para orang tua. Meskipun mereka tahu, para panitia juga sama bingungnya dengan apa yang sedang terjadi. Penyebabnya tidak diketahui. Pada akhirnya menimbulkan perdebatan panas selama berminggu-minggu oleh para ahli medis, ilmuwan, pemerintahan lokal, saksi mata, dan korban beserta sanak saudaranya. Apa yang terjadi saat itu? Mari kita ikuti kisahnya. Inilah dia, The Hollinwell Incident. Kebanyakan anak-anak berangkat menuju Hollinwell dari pagi sekali. Bahkan ada pelatih yang membawa rombongan hampir 65 km perjalanan. Saat mereka tiba, mereka terlalu lelah. Meski tidak cukup istirahat dan mengalami grogi ketika acara dimulai pukul 9. Mereka bergegas untuk memulai formasi. Para pemimpin tim berbaur dalam peloton yang berseragam. Kompetisi menjadi hal yang penting bagi setiap tim, dan mereka semua berharap mendapatkan yang terbaik. Itu akan menjadi hari yang panjang, dan itu perlu waktu lama hingga para juri mengumumkan pemenangnya. Jadi tidak terjadi geladi, hanya pengecekan di menit-menit akhir sebelum dimulai kegiatan. Ketika pukul 10.30, anak-anak dan beberapa orang dewasa mulai bertumbangan. Mereka dibawa oleh banyak ambulans menuju 4 rumah sakit lokal terdekat. Gejala yang dialami adalah pingsan, mata berputar, tenggorokan kering, pusing, muntah, badan bergetar, kelumpuhan sementara, kebas, dan ada rasa logam di mulut mereka. Namun tidak semua gejalanya dirasakan sama setiap orang. Di samping para peserta kompetisi yang berjatuhan, 15 orang dewasa, 2 bayi, dan beberapa ekor kuda yang menjadi korbannya. Kuda? Aneh kan? Aneh lah, karena kalau gak aneh, gak saya bahas. Mari mulai pada saat chaos itu terjadi. Panitia untuk salah satu band, Terry Bingham, berkata, "Kita sebenarnya sangat sigap saat 1 atau 2 anak pingsan. Tetapi beberapa anak ikut jatuh, dan semakin lama semakin banyak. Kami memanggil penyelenggara acara, tetapi di antara mereka juga terjatuh saat menuju arena, hingga para penonton mulai berjatuhan." Salah seorang perempuan yang menjadi korban, Petula Merriman, kami berada di lapangan, dan saat itu kami berseragam lengkap dan sedang melakukan inspeksi. Saya tidak pernah berdiri tegak selama itu sebelumnya. Saat kami mulai berbaris, saya coba untuk memainkan drum saya, tetapi saya keburu jatuh. Teman saya pun mengalami hal yang sama. Carrie Elliott, salah seorang yang terpengaruh juga, berkata, "Saya menjadi lemah dan sakit perut, kemudian saya pingsan.
Semua orang terjatuh dan beberapanya menangis. Perut saya begitu kencang dan terasa sakit. Saya merasa lebih baik ketika sampai di rumah sakit. Adik saya, Stephen, juga mengalami pengaruh yang sama. Enid Holmes, ini siapanya Sherlock Holmes? Anyway, Enid Holmes yang merupakan sekretaris Creswell Craiglanders yang juga membawa timnya dari wilayah Creswell yang berjarak 25 km dari Hollinwell, mengatakan bahwa ia memperhatikan ada gumpalan muncul di beberapa anak, di punggung dan di kaki mereka, saat ia melonggarkan seragam mereka. 2 anggota band lain dilaporkan mendapat gumpalan berair yang warga lokal menyebutnya blebs di kulit anak-anak. Beberapa orang dewasa juga ikut jatuh selama kepanikan massal itu. Ada yang mengalami gejala saat menemani anak-anak mereka ke rumah sakit, dan yang lain pingsan di bangsal rumah sakit saat menemani anak-anak mereka. Terry Bingham mengatakan bahwa matanya mulai perih dan berair saat ia mengantarkan 6 anak ke rumah sakit dengan mobilnya. Dada saya terasa sakit, rasanya seperti keracunan gas saraf, ujarnya kemudian pada wartawan. Margaret Pelthorpe, ibu 5 anak berusia 37 tahun, 3 di antara anaknya jatuh pingsan, mengatakan bahwa lidah dan bibirnya terasa seperti tertusuk jarum. Saya pingsan dan kehilangan kemampuan untuk menggerakkan satu lengan. Linda Elliot, ibu dari Carrie dan Stephen, merasa aneh saat menghibur anak-anaknya dalam perjalanan ke rumah sakit di mana ia juga pingsan. Lengan dan kaki saya terasa seperti spons dan perut saya kram. Itu yang terakhir saya ingat sampai saya sadar kembali. Nyonya Edna Wells, ketua salah satu band bernama Ashford Imperials, mengatakan bahwa dia berusaha agar anak-anak tetap berbicara. Saya membantu mereka, tapi akhirnya saya juga sakit. Teori pertama yang muncul di antara orang-orang adalah keracunan makanan. Seseorang mungkin dengan niat baik membuat pengumuman mendesak lewat pengeras suara agar orang-orang tidak makan es krim ataupun minum air sebelum sumber masalahnya ditemukan. Namun tidak ada yang tahu pasti apakah pengumuman ini terjadi sebelum, selama, atau setelah anak-anak mulai pingsan. Polisi dan petugas kesehatan yang datang kemudian mengambil sampel makanan dan minuman dari semua stand. Namun teori ini segera ditolak karena banyak anak-anak hanya mengonsumsi makanan yang mereka bawa sendiri. Hasil uji sampel makanan juga negatif, dan air di daerah tersebut yang disediakan oleh Severn Trent Water Authority tidak ditemukan adanya bakteri. Namun, para penjual es krim tetap saja menjadi sasaran ejekan di kawasan perumahan sekitar Kirkby in Ashfield selama beberapa hari berikutnya. Kesian ya si amang es krim itu. Gila loh, ya. Teori kedua yang lebih populer dan bertahan lebih lama adalah anak-anak diracuni oleh pestisida kimia yang digunakan oleh petani untuk menyemprot tanaman. Beberapa orang mengaku melihat awan pestisida melayang di lapangan, sementara yang lain berspekulasi tentang debu yang dihasilkan oleh ratusan peserta parade. Hal ini tampaknya dikonfirmasi oleh juru bicara di Queen's Medical Center, Nottingham, yang mengatakan bahwa gejala yang dialami anak-anak konsisten dengan paparan asap jenis tertentu. Namun setiap petunjuk yang muncul ternyata tidaklah benar. Polisi melacak petani yang memiliki ladang di dekat lapangan, dan diketahui bahwa ladang tersebut tidak disemprot pestisida selama lebih dari 10 tahun. Bahkan, arah angin saat itu pun berlawanan, sehingga kemungkinan paparan pestisida pun tidak ada. Sebagai berita, kejadian massal ini menyebar. Seorang pria dari Skotlandia menelepon polisi dan mengusulkan bahwa orang-orang mungkin terpapar gelombang radio frekuensi tinggi. Polisi pun menemukan pemancar frekuensi tinggi di depot gasboard terdekat. Namun, teori ini juga terbukti salah. Polisi juga menyelidiki kemungkinan asap dari kebakaran pabrik plastik beberapa mil jauhnya. Tetapi sekali lagi, arah angin yang salah juga menyingkirkan teori ini. Pada awalnya, sebuah virus misterius diduga sebagai penyebabnya. Seorang dokter mencurigai virus Coxsackie yang diketahui menyebabkan lecet berisi air dan aktif di daerah tersebut. Namun, ini juga dianggap sangat tidak mungkin. Ada juga laporan dari luar negeri yang mengaitkan kejadian ini dengan invasi dari luar angkasa.
Polisi bahkan menyelidiki laporan bahwa sebuah UFO telah mendarat di ladang dekat lokasi kejadian, meskipun tidak ditemukan bukti apapun. Ini menunjukkan betapa seriusnya pihak berwenang dalam menyelidiki segala kemungkinan. Tidak seriusnya dalam menyelidiki Mulyono. Kok ke situ sih? Pinggir jurang nih. Melihat ke belakang, jelas bahwa otoritas kesehatan dan polisi bertindak cepat. Namun saat penyelidikan berlangsung, teori histeria. Ini penulis skrip sama editor kebiasaan suka banget nyocokin lagu ya. Copyright dong. Teori histeria massal mulai muncul. Banyak orang, terutama para orang tua, merasa tersinggung dengan anggapan bahwa anak-anak mereka berpura-pura atau tidak stabil secara mental. Pada hari berikutnya, dua dokter, Dr. William Thompson dan Dr. John Nicholson, menyebutkan histeria massal dalam media. Mereka mengatakan bahwa hal seperti ini biasa terjadi, terutama di kalangan siswa perempuan. Setelah mengesampingkan semua kemungkinan lainnya, otoritas akhirnya menyimpulkan bahwa histeria massal adalah penyebabnya. Inspektur Kepala Ogden mengatakan bahwa misteri ini sudahlah lengkap. Sebuah gymkhana diadakan di tempat yang sama kemudian hari tanpa ada masalah. Dr. John Wood, Direktur Kesehatan di daerah Kirkby, bahwa histeria massal adalah satu-satunya kemungkinan setelah tes hampir menghilangkan semua alternatif lain. Namun kesimpulan ini tidak diterima baik oleh masyarakat. Orang tua seperti Michael Hunt yang anak-anaknya dirawat di rumah sakit marah dengan penjelasan ini dan menyebutnya sebagai penjelasan yang patut dipertanyakan. Claire, yang merupakan seorang peserta kompetisi, berada di acara tersebut bersama kakeknya Ken Hughes. Claire ingat pergi ke lapangan dan lanjut beraksi. Saya ingat semuanya berhenti secara tiba-tiba, katanya. Saya rasa saya ingat melihat beberapa anak tergeletak di lantai dan panik. Lalu saya pulang ke rumah. Di sekitar sana, ratusan anak-anak terjatuh. Kakek Claire, Ken, berkata, orang-orang tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba ada ambulans yang datang melalui gerbang. Saat itu suasananya panik. Yang kami lakukan hanyalah berlarian di ladang mencari anak-anak kami sendiri. Saat kami berlari menuju Claire, anak-anak pun jatuh, dengan orang tua berkumpul di sekitar mereka. Salah satu hal yang paling menakutkan adalah banyaknya ambulans. Orang-orang tidak pernah melihat ambulans sebanyak itu sejak Perang Dunia Kedua. Sementara itu, Claire, yang telah meninggalkan acara tersebut 2 jam sebelumnya, sedang bermain di taman belakang ketika dia mulai merasa tidak enak badan. Saya ingat busa putih keluar dari mulut saya, katanya. Ibu Claire, Anne, berkata. Ia datang dan berkata, Ibu, aku merasa tidak enak badan. Mulutnya berbusa, matanya berair. Anne menelepon ambulans yang kemudian membawa Claire ke rumah sakit Chesterfield. Rumah sakit setempat sudah penuh karena ada anak-anak lain yang dirawat setelah kejadian tersebut. Claire ingat ia merasa takut. Saya masih kecil, sendirian. Mereka tidak mengizinkan ibu saya tinggal. Mereka menahannya di sana selama beberapa hari. Mereka tidak pernah mengatakan apapun penyebabnya. Jadi saya tidak tahu apapun yang dipikirkan oleh dokter. Saya dikunjungi oleh dewan. Mereka mengajukan beberapa pertanyaan, lalu mereka pergi dan saya tidak pernah mendengar kabar lagi. Laporan tersebut menyimpulkan bahwa penyakit itu dipicu oleh histeria massal. Sebuah fenomena di mana episode seperti sakit atau pingsan tampaknya menular di antara kelompok besar. Namun hal itu membuat banyak keluarga merasa tidak puas, termasuk Anne, ibu Claire. Putri saya sudah pulang 2 jam sebelum dia jatuh sakit. Jadi, apa teori ini masuk akal? Seakan masalah tidak berhenti, insiden Hollinwell diikuti oleh beberapa kasus serupa di daerah lain. Anak-anak yang telah keluar dari rumah sakit pada malam hari kembali dirawat setelah gejala mereka kambuh. Beberapa hari kemudian, 4 orang dari daerah workshop mengalami gejala serupa, meskipun mereka tidak hadir di acara Hollinwell. Jika insiden Hollinwell disebabkan oleh histeria massal, mungkin kasus-kasus berikutnya adalah mass hysteria by proxy, di mana gejala histeria menyebar ke orang lain. Namun, ada juga pertanyaan serius tentang bagaimana penyakit ini bisa menyebar dari anak-anak di arena ke orang-orang di luar arena.
termasuk bayi, orang dewasa, bahkan kuda. Hingga kini, misteri kejadian di Hollinwell masih belum terpecahkan. Apakah benar histeria massal atau ada faktor lain? Masyarakat tetap terbagi dalam pandangan mereka, dan tidak ada kesimpulan yang bisa memuaskan semua pihak. Terkadang kita terlalu mudah untuk membuat kesimpulan, seakan semua terang tanpa keraguan. Padahal, kebenaran sering tersembunyi dalam bayangan, terselip dalam detail yang jarang diperhatikan. Fakta-fakta tak selalu hadir dengan pengakuan. Malah kita dengan sembrono beranggap-anggapan. Memang membutuhkan waktu untuk mengungkap kebenaran. Tapi juga jangan sampai akhirnya menjadi lamban. Jangan mudah percaya dan tetaplah cari pengetahuan. Terima kasih.